Baik, kita lanjutkan sekarang ke contoh 6. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC dengan panjang semua sisinya diketahui ya. Oke, sisi di hadapannya sudut A kita namakan sebagai sisi A kecil. Di hadapannya sudut B kita namakan B kecil. Di hadapannya sudut C kita namakan sisi C kecil. Nah, jika ketiga sisinya diketahui panjangnya, maka luas segitiga bisa dicari dengan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S adalah apa? Setengah dari keliling. Ya, setengah dari A tambah B tambah C. Baik, kita langsung coba kerjakan dengan rumus berikut itu ya. Ya, kita mulai dari S sama dengan setengah dari A ditambah B ditambah C. Berarti setengah dari A-nya sendiri, katakanlah ini 13, ditambah B-nya 14, ditambah C-nya 15. Berarti setengah dari 13, 14, 15 jika dijumlahkan hasilnya 42. Setengahnya 42 adalah 21. Oke, setelah itu kita masukkan ke rumus. Luas sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C. Oke, S-nya sendiri sudah ketemu tadi 21. 21 dikurangi A itu 13. Kemudian 21 dikurangi B-nya 14. Kemudian dikalikan lagi 21 dikurangi C-nya 15. Kita hitung lagi. Oke, 21 kurangi 13 hasilnya 8, 21 kurangi 14 hasilnya 7, 21 kurangi 15 hasilnya 6. Baik, untuk mempermudah perhitungan ya, kita pecah-pecah dulu angka ini menjadi seperti ini. 21 itu adalah 3 kali 7. 8 itu adalah 4 kali 2. Sementara 7 tetap 7, 6 adalah 3 kali 2. Baik. Kita buat seperti ini untuk memudahkan dalam memfaktorkan, dalam mengakar ya, dalam mengakar. Caranya kita kumpulkan yang 2 ya. Ini ada 4, 2 kali 2 juga 4. Jadi yang 4 sama 2 sudah saya taruh di sini. Kemudian di sini ada 3 sama 3, itu artinya 3 kuadrat. Kemudian ada 7 kali 7, itu artinya 7 kuadrat. Oke, ini semuanya sudah terangkum di sini, sudah saya buat dengan bentuk yang lebih mudah untuk diakar. Ya, 4 keluar menjadi 2, akar 4 itu 2, akar 3 kuadrat itu 3, akar 7 kuadrat itu 7, ya. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7, yaitu 252. Ini hasilnya. Oke, untuk teknik mengakar silakan sesuka kalian menggunakan cara apa, yang penting nanti akarnya ketemu. Saran saya jangan kalian kalikan dulu semuanya ya. Kamu kalikan semua nanti jadinya ribuan, saat mengakar nanti pusing. Lebih baik saat masih angkanya kecil silakan dirubah ke bentuk yang mudah diakar. Kalau 21 kan susah diakar. Ternyata 7 kali 3. Yang 7 ketemu 7 nanti mudah untuk diakar. Ya, silakan gunakan teknik yang tercepat untuk mengakarnya. Baik, kita lanjut ke contoh 7. Baik, contoh 7 ini pengerjaannya sudah lumayan panjang ya, karena kita menggunakan 2 rumus, bahkan 3 rumus di sini. Perhatikan gambar berikut, tentukan luas segi 4 PQRS. Baik, di sini kita akan memecahnya menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah segitiga PSR ya. Ini segitiga 1, ini segitiga kedua. Baik, di segitiga yang pertama kita bisa menggunakan rumus yang ini, setengah kali AB sin C. Kenapa? Karena ada sisi, dan sudut yang diapit. Kita gunakan rumus itu untuk mencari segitiga, luas segitiga yang kiri ya. Saya mulai dari langkah pertama, kita mencari luas segitiga PSR, yaitu setengah kali PS yaitu 3, SR itu 8 dikali sin sudut yang diapit. Ingat ya rumus yang ada di sebelah kanan ini. Yang diapit adalah 60 derajat. Berarti setengah kali 24 sin 60 itu setengah akar 3. Setengah kali setengah seperempat, 24
dikali 1/4 itu 6 ya. Baik, untuk luas yang satu, yang kiri sudah jelas 6 akar 3. Baik, sekarang kita mencari luas yang kanan. Luas yang kanan, kalau kita lihat, di situ sudah ada dua sisi ya, yaitu 12 dan 13. Sementara tidak ada satupun sudut yang diketahui. Dan kita mencari sudutnya juga tidak tahu harus dari mana. Sementara di sini ada info 8 sama 3 mengapit 60 derajat. Nah, 8, 3 mengapit 60 ini bisa digunakan untuk mencari PR ya. Kita akan menentukan PR dulu. Kita gunakan aturan cos. PR kuadrat sama dengan PR ini ya. PR kuadrat sama dengan 8, 3 mengapit 60. Berarti 8 kuadrat tambah 3 kuadrat min 2 kali, 2 ini rumus, 2 kali yang mengapit yaitu 8 dan 3. Dikalikan cos yang diapit yaitu 60 derajat. 64 9, 2 kali 8 kali 3 24. Cos 60 nilainya setengah. Kita bisa sederhanakan. 64 ditambah 9 hasilnya 73 dikurangi 24. Ternyata hasilnya adalah 49. Di sini masih panjang PR, kita perlu mencari ini masih PR kuadrat, kita cari PR ya, kita akar. Baik, setelah ini ketemu PR-nya 7. Kita tulis di sini PR-nya 7. Oke, setelah lengkap PR-nya, ternyata segitiga yang kanan itu membentuk segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Lihat segitiga PQR. Ya, di situ semua sisinya lengkap. Kita mencari menggunakan rumus yang ini karena ketiga sisinya ada. Kita cari dengan rumus luas sama dengan S kali S min A kali S min B kali S min C. Kita cari S dulu. S adalah setengah dari jumlah semua sisinya ya. Setengah dari 7 ditambah 12 ditambah 13, yaitu setengah kali berapa ini? Ya, setengah kali 16. 32. Hasilnya 16. Setelah ketemu S, kita cari luasnya ya dengan rumus luas sama dengan akar S min A, S min B, S min C. Ini A, B, C ketukar-tukar tidak apa-apa ya. Misalkan saya pakai A itu dari yang 7, B-nya yang 12, C-nya yang 13. Berarti akar 16 S min A, berarti 16 dikurangi 7. S min B ya, S min B berarti 16 dikurangi B-nya tadi yang ini 12. S min C berarti 16 dikurangi 13. Kita hitung lagi. 16 kurangi 7 9. 16 kurangi 12 itu 4. 16 kurangi 13 itu 3. Baik, kita langsung akar saja. 16 keluar menjadi 4, karena ini udah bagus angkanya. 16 keluar jadi 4, 9 keluar jadi 3, 4 keluar jadi 2, akar 3 nggak bisa keluar ya. Baik, 4 kali 6, 4 kali 6, 24 akar 3. Oke, ini adalah luas untuk segitiga PQR, yaitu luas yang kedua, yang kanan. Jadi, kita simpulkan, luas total, luas segi 4 ya. PQRS adalah, kita jumlahkan ya yang tadi 6 akar 3 ditambah 24 akar 3, yaitu luas yang kiri ditambah luas yang kanan. Oke, kita jumlahkan angkanya. 6 sama 24 itu 30, akar 3 nya tetap. Oke, silakan dipahami lagi untuk contoh ini, karena dalam satu soal ini menggunakan banyak sekali rumus. Yang pertama, kita gunakan rumus luas segitiga ketika diketahui sisi, dan sudut yang diapit. Kemudian kita mencari salah satu sisi yang belum diketahui menggunakan aturan kosinus. Ini aturan kosinus. Ya. Kemudian kita mencari luas segitiga menggunakan aturan jika diketahui ketiga sisinya, yaitu S min A, S min B, S min C dikali S di akar. Baik, kemudian kita jumlahkan saja.
Oke, itu contoh nomor 7. Lumayan panjang ya pengerjaannya. Baik, kita ke nomor 8. Luas segi 12 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 8 adalah berapa? Oke, saya ingatkan lagi untuk rumus luas segi n beraturan adalah sebagai berikut. Luas adalah n per 2 r kuadrat sin 360 derajat per n. Berarti kalau luas segi 12 itu adalah n per 2, berarti 12 per 2. R kuadrat, R-nya 8. Dikali sin 360 derajat dibagi n. Karena segi 12 berarti kita bagi dengan 12. 12 bagi 2 itu 6, 8 kuadrat 64. Ini menjadi sin berapa? 30 ya. Oke, berarti 6 kali 64 sin 30 itu setengah. Jika kita sederhanakan, setengah bagi 64 bagi setengah dapat 32. Hasilnya adalah 192 cm persegi. Oke, cukup mudah, tinggal masuk rumus saja. Kita ke nomor 9. Tentukan luas segi 6 beraturan yang panjang sisinya 8. Oke, rumus kita adalah luas sama dengan n per 2 r kuadrat sin 360 per n. Kita butuhnya r. Sementara yang diketahui di sini adalah sisi. Sisi itu yang sini, bukan r, ya. Sisi itu yang ada di pinggir. Namun ada yang istimewa dari segi 6. Kenapa? Karena sudut di dalam yang di sini, sudut pusatnya itu pasti akan 60 derajat, yaitu 360 dibagi 6. Ya, jadi alfanya nanti akan ketemunya 360 dibagi 6. Karena 60 derajat, sedangkan ini panjangnya sama, karena dia jari-jari, ya. Kemudian sisi DC, CD ini 8. Maka kalau ini 60, pasti ini 60, pasti ini 60. Sehingga membentuk segitiga sama sisi, otomatis R-nya ketemu 8 juga. Jadi asal-usulnya gitu ya. Jadi khusus untuk segi 6, nanti panjang sisi akan sama dengan R. Jadi kita bisa menggunakan 8 sebagai R-nya. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Sin 360 per N. Kita masukin N-nya tadi segi 6, berarti 6 per 2. R-nya 8, berarti 8 kuadrat. Sin 360 derajat dibagi 6. Ini 3, 64. Ini dibagi ini tinggal 60 derajat, sin 60 itu setengah akar 3. Kita sederhanakan sama ini dapat 32. 3 kali 32 adalah 96, masih ada akar 3. Oke, catatan untuk nomor 9, jika diketahuinya panjang sisi, kemudian di sini adalah segi 6 beraturan, otomatis R-nya akan sama karena segitiga yang dibentuk bagiannya akan membentuk segitiga sama sisi. Sehingga sisi 8, R-nya pun akan menjadi 8. Namun tidak berlaku untuk selain segi 6 ya, jadi jangan disamakan. Baik, kita ke contoh terakhir nomor 10. Diketahui luas 8 beraturan, segi 8 beraturan adalah 200 akar 2. Tentukan panjang jari-jari lingkaran luarnya. Di sini kita gunakan rumus ini, namun yang ditanyain adalah R-nya, sementara luasnya sudah ada. Baik, kita tulis saja rumusnya. Luas sama dengan N per 2 R kuadrat sin 360 per N. Karena di sini segi 8, ya, segi 8, luasnya sudah ada, kita tulis di sini luasnya. N-nya 8 ya. Segi 8, N-nya 8, 8 per 2. R-nya ditanyain, ini tentukan panjang jari-jari, R-nya ditanya. Sin 360 derajat dibagi 8. Ini ketemunya nanti 45. Baik, 8 dibagi 2 dapat 4. Saya tulis 200 akar 2 sama dengan 4. R kuadrat. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Baik, di sini akar 2 boleh saya coret dengan akar 2 yang ini. Kemudian 4 saya coret sama 2. Masih ada 2.
Berarti masih 200 sama dengan 2R kuadrat, atau R kuadratnya sendiri kita bagi 2 semua, tinggal 100, sehingga R-nya 10 di akar ya. Oke. Ini dia 10 contoh tentang luas segitiga ya, menggunakan trigonometri. Baik, pada video berikutnya akan saya bahas tentang penggunaannya atau contoh penggunaannya dalam soal cerita, mulai dari aturan sin, aturan cos maupun luas segitiga dalam bentuk soal cerita. Silakan disimak untuk video berikutnya. Sampai jumpa.